Pemirsa, polisi membebaskan pedagang bakso pikul yang terekam meludahi dagangannya di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pembebasan dilakukan setelah pedagang bakso dan pembeli dipertemukan di Polsek Kembangan, Jakarta Barat. Kedua belah pihak akhirnya menandatangani surat damai. Jangan diapa lagi lah. Pembeli yang mengunggah video tidak membuat laporan dan memaafkan WS pedagang bakso cuangki. Petugas mengatakan aksi pedagang bakso pikul alias cuangki dilakukan untuk melariskan dagangannya. Saya berminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu yang saya udahin gitu, Pak. Berarti mau ngulangin lagi atau gimana? Enggak, Pak. Enggak bakal, Pak, saya. Berdamai. Ya, kasihan juga kan, dia juga lagi cari duit buat keluarga. Kalau dilihat di masa pandemi ini bisa jadi berbahaya karena langsung pelaku meludahi jualan baksonya, bisa jadi akan menularkan kepada pembelinya. Apakah sudah dilakukan rapid test terhadap pelaku, Dan? Baik, namun demikian tadi siang kita sudah laksanakan rapid test kepada pelaku yang dilakukan oleh Rumah Sakit Kembangan dan hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Aksi WS beredar dan viral di media sosial. Rekaman kamera pengawas menunjukkan WS mendekatkan wajah ke dalam mangkok dan meludahi dagangannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sabtu pagi kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat sepi pengunjung. Berbeda dengan minggu lalu, terpantau hanya beberapa warga saja yang melakukan olahraga seperti lari dan bersepeda. Pemandangan berbeda terlihat di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat jika dibandingkan dengan minggu lalu. Pagi ini warga yang akan melakukan aktivitas olahraga baik lari maupun bersepeda terpantau sepi. Pemprov DKI memang menyarankan warga ibu kota untuk berolahraga di lokasi terdekat dengan rumah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan massa. Pemprov DKI Jakarta memutuskan meniadakan kembali kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Sudirman Tamrin menyusul ramainya kritikan karena terjadinya kerumunan akhir pekan lalu. Sebagai gantinya, CFD diberlakukan di 32 kawasan di 5 wilayah di ibu kota. Hari Bebas Kendaraan yang biasa dilangsungkan di Jalan Sudirman Tamrin di setiap hari Minggu dipindahkan ke lokasi baru setelah Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan CFD pada Minggu 21 Juni 2020. Keputusan pemindahan didasari evaluasi pembukaan CFD di tengah PSBB transisi. Pada Car Free Day lalu, petugas medis yang memeriksa 350 pengunjung mendapati hasil 2 orang diantaranya reaktif COVID-19. Atas temuan tersebut, Pemprov DKI memindahkan CFD ke 32 lokasi baru yang berada di 5 wilayah DKI Jakarta. Melihat antusiasme masyarakat yang akan mengikuti kegiatan untuk berolahraga, maka kami melakukan distribusi pelaksanaan kegiatan olahraga oleh warga ini ke 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta. Untuk di Jakarta Pusat, terdapat 8 jalan yang bisa digunakan untuk Car Free Day, yakni Jalan Suryo Pranoto, Jalan Percetakan Negara 2, Jalan Pejagalan Raya, Jalan Paseban Raya, Jalan Zamrud Raya, Jalan Amir Hamzah, Jalan Pramukasari 1, dan Jalan Tondano. Di Jakarta Barat juga terdapat 8 lokasi, yakni Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Puri Harum, Jalan Puri Ayu, Jalan Puri Elok, Jalan Puri Molek, Jalan Puri Ayu 1, dan Jalan Puri Molek 1. Sementara untuk di Jakarta Utara, CFD digelar di Jalan Danau Sunter Selatan, sisi Inspeksi Kalisunter Rawa Badak Selatan, Jalan Kelapa Hibrida Sukapura, Jalan Pulau Maju Bersama, Jalan Benyamin Sueb, dan Jalan Arteri Pegangsaan 2. Di Jakarta Timur, CFD digelar di Jalan Pemuda, Jalan R.A. Fadila, Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat, Jalan Raden Inten, dan Jalan Bina Marga. Dan di Jakarta Selatan, CFD digelar di 5 lokasi, yakni Jalan Layang Nontol Antasari, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tebet Barat Dalam Raya,
Jalan Kesehatan Raya, dan Jalan Cipete Raya. Rencananya 32 lokasi alternatif hari bebas kendaraan bermotor tersebut akan diuji coba pada hari Minggu besok 28 Juni 2020 mulai pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kendaraan bermotor akan disebar di 32 kawasan baru di ibu kota, salah satunya adalah di Jalan Suryo Pranoto. Sudah ada rekan kami Riki Iskandar yang akan melaporkan situasi terkininya untuk Anda. Riki, bagaimana persiapan lokasi baru Car Free Day yang akan berlangsung esok di Jalan Suryo Pranoto? Baik Davi, terkait dengan persiapan untuk CFD besok di Jalan Suryo Pranoto saat ini memang belum terlihat. Begitu juga dengan informasi secara tertulis di kawasan ini juga belum terlihat. Dan memang rencananya besok akan dilangsungkan CFD di sini untuk mengurai kepadatan yang kerap terjadi di jalur Sudirman Tamrin. Dan rencananya besok di jalur Suryo Pranoto ini akan berlangsung selama 3 jam saja, sekitar pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi saja. Dan perlu kami informasikan bahwa memang jalur Suryo Pranoto ini juga kerap dijadikan untuk lokasi CFD, tetapi tidak setiap minggu, namun hanya di minggu ketiga saja. Artinya dalam waktu 1 bulan hanya sekali di minggu ketiga di jalur Suryo Pranoto ini kerap dijadikan untuk berolahraga CFD. Namun untuk kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menyebar di 32 titik, maka jalur di Suryo Pranoto ini akan dijadikan salah satu titik untuk berolahraga. Dan di jalur ini kita tadi coba telusuri, ini kira-kira ada jalur sepanjang 1 km. Jadi memang teman-teman warga Jakarta bisa menikmati olahraga CFD di jalur Suryo Pranoto dengan jalur 1 km. Kemudian perlu kami informasikan juga, David, terkait dengan jalur sepeda di jalur Sudirman Tamrin ini memang masih bisa difungsikan. Jadi bagi teman-teman yang berolahraga sepeda masih bisa menggunakan jalur protokol tersebut untuk bersepeda. Kemudian untuk di jalur trotoar atau pedestrian ini masih bisa difungsikan untuk bagi teman-teman yang ingin berlari. Seperti itu, Davi. Terima kasih Riki Iskandar atas laporan Anda langsung dari kawasan Suryo Pranoto, Jakarta. Selamat bertugas kembali.